Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan merefleksi etika dan keterbatasan dalam kecerdasan artifisial. Tujuan dari video ini dibuat untuk membantu kita memahami keterbatasan kecerdasan artifisial, dampak kecerdasan artifisial, dan juga etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Dua keterbatasan utama dari KA. Yang pertama adalah ketidakmampuannya untuk memiliki kreativitas sejati, perasaan atau pemahaman kontekstual yang sangat mendalam. Keterbatasan yang kedua, KA mempunyai keterbatasan prediksi karena keterbatasan data yang disimpan dalam KA tersebut. Ini seperti kemampuan otak. Apabila otak manusia diisi berbagai macam data, maka outputnya pun juga akan berbagai macam pula. Itu. Jika terlalu bergantung pada KA, guru bisa kehilangan kendali terhadap proses pembelajaran yang seharusnya kontekstual dan humanis. Jadi, hal ini bisa menghambat pengembangan sosial emosional siswa serta kemampuan guru. Abad. Dua prinsip etika menggunakan kecerdasan artifisial di sekolah. Yang pertama, prinsip transparansi. Penggunaan keputusan oleh kecerdasan artifisial harus dapat dijelaskan. Yang kedua, prinsip privasi. Menggunakan kecerdasan artifisial tanpa melanggar hak bagi penggunanya. Inilah penjelasan dari kelompok 5. Iya. Peserta didik otomatis dengan kapasitasnya itu WiFi dibedakan, harus all out bersama-sama. Kemudian hanya penyelarasan teknologi untuk personalisasi pembelajaran. Fundamental atau dasar yang mencakup dekomposisi. Katakan bahwa kita bisa menggunakan. Terima kasih. Yang artinya itu menancapkan sesuatu. Anak-anak bisa melakukan permainan-permainan yang kelihatannya macam-macam. Baik. Soal ditaruh di sini, kemudian setelah menjawab soal dikasih kode ke soal selanjutnya dan seterusnya. Jadi itu juga ya, maksudnya kita di lembaga masing-masing itu juga masuk kode. Dan dua langkah, lalu kemudian ini kan tadi ada beberapa metode dalam komputer. Buat langkah-langkahnya, terus di sana mencuci piring, Beras ke dalam baskom. ember kayak mulut tetangga. Langkah kedua, tuang air ke ember, tapi bukan ember tetangga. Itu kayu. Milik tetanggamu yang galak. Sendiri bukan taman tetangga. Ini dalam pemrograman yang sesungguhnya, kita mau menuliskan programnya itu sebenarnya kita sudah harus mengetahui alurnya mau kemana. Kita perintahkan. Mundur. Kiri. Kanan. Maju. Kanan. Maju. Di 1, 2, 3, 4 ini punya suara yang beda-beda. Ini bisa juga digunakan. Nah, Dan Mbak Willy, tipe yang kami jelaskan dahulu agak ramah mas. Ada proses dan outputnya. Karena proses dan luaran adalah dasar dari cara komputer bekerja dan juga digunakan dalam pemecahan masalah secara sistematis. Konkretnya, contoh nyatanya, kami karena tadi diberikan
tugas oleh ada dalam IPO-nya. Inputnya menyiram tanaman dengan air dan lengan loop berbeda berdasarkan kondisi tertentu, sedangkan loop dilihat sudah selesai, maka gambar hati lanjut perangkat teknologi seperti komputer melalui tugas yang akurat. Yang pertama maka aplikasi game ya, saya sempat belajar, jadi ya itu sudah ada di adalah sebuah bagaimana caranya kita membuat pembelajaran itu bisa menyelesaikan secara aplikasi. Yang ketiga baru menerapkan, yang keempat menganalisis dari anak-anak ini sudah agak jauh ya. Jadi kalau beberapa tahapan kalau kita membuat codingnya kita hapus atau kita hilangkan atau kita jeda, itu membuat pergerakan dari robot tersebut itu tidak berjalan dengan baik atau tidak berfungsi. Nah, kode yang salah itu kita berikan kepada anak-anak, kita minta anak-anak untuk bisa kemudian menjelaskan secara logika kesalahan. Membedah untuk anak-anak dengan pola Tetris ya, tombol ditekan dalam kehidupan itu ada hampir. Oke.